Bersukacita semua. Sepanasnya cuaca, begitulah panasnya semangat kita. Haleluya. Roh Kudus kiranya membuat kita boleh bersukacita hari ini. Amin. Lah, amin. Jangan kehilangan konsen ya. Nah, saudara kekasih, firman Tuhan kepada kita pada hari ini, bebas dari perbudakan. Ya, saudaraku, manusia ini bisa diperbudak. Saudara, hari ini kita dengarkan firman Tuhan supaya kita bebas. Kita buka dulu ayat pamungkas kita, Matius 11 ayat 28. Semua ini saya percaya ayat kesukaan kita. Matius 11 ayat 28, sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi dengan kuat-kuat. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, aku lega dalam Engkau. Haleluya. Saudaraku, letih lesu dan berbeban berat adalah keadaan hidup tanpa semangat, khawatir, tidak ada pengharapan dalam hidupnya. Letih lesu oleh persoalan hidup, belum lagi persoalan rumah tangga, persoalan anak, belum lagi persoalan COVID, persoalan ekonomi, persoalan studi, oleh beban dosa, letih lesu karena dunia ini. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku. Yesus berkata, marilah kepadaku. Amen. Berarti kita diundang. Amen. Undangan untuk meletakkan beban kita, undangan untuk berserah padanya, sehingga kita tidak menanggung beban itu sendiri, benar-benar berserah kepadanya. Mazmur 37 ayat 5 berkata, dapat saudara lihat di layar, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Haleluya. Dan 1 Petrus 5 ayat 7 lebih jelas lagi dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Segala khawatir tentang apakah Bapak Ibu Saudara saat ini? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Katakan amin. Saudaraku, sama seperti cerita seorang pria yang sedang mengemudikan truk di jalan pedesaan, melihat seorang wanita yang menggendong satu beban yang berat, timbul belas kasihnya. Lalu dia menepikan truknya dan menawarkan tumpangan kepadanya. Wow, wanita itu sangat senang, dan dia pun berterima kasih, langsung naik ke bagian truk di belakang. Sesaat kemudian, setelah dilihat pria itu ke belakang, dia sadar ada yang ganjil ini. Wanita itu masih menggendong bebannya tadi, meskipun sudah duduk di dalam truk. Dengan heran pria itu turun dan berkata, hei ibu, letakkan saja barang bawaanmu dan beristirahatlah di truk ini. Truk ini sangat cukup kuat untuk mengangkutmu dan juga mengangkut barangmu. Udah, enjoy aja. Coba katakan, enjoy aja. Haleluya. Banyak orang tertekan, gak ada enjoynya hidupnya. Mukanya jadi pepaya Bangkok katanya ya, muka panjang selalu. Saudaraku, padahal Tuhan berkata, serahkan bebanmu, enjoy aja. Haleluya. Nah, apa yang kita lakukan dengan beban ketakutan dalam hidup ini? Beban kekhawatiran, beban kecemasan yang sering kita pikul sembari menjalani hidup yang penuh tantangan. Sering anak Tuhan bersikap seperti wanita tadi. Padahal Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Namun ternyata masih saja banyak anak Tuhan yang memikul beban
yang seharusnya diserahkan pada Tuhan Yesus. Katakan kiri kananmu, serahkan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Semua, jangan sebagian perkara, segala katanya tadi. Serahkan beban kita dengan membawanya kepada Tuhan. Kalau sudah diserahkan berarti jangan diambil lagi. Sama seperti wanita tadi. Serahkan, karena dialah yang memelihara kita. Kita dapat berserah dan merasa tenang dan terus mempercayainya sepanjang jalan hidup kita. Daripada terus-menerus memikul beban yang memberatkan dan melelahkan kita, marilah menyerahkannya semua kepada Tuhan. Izinkan Dia yang menanggungnya. Haleluya saudaraku. Jangan letih lesu karena perbudakan dosa. Mungkin kata perbudakan ini zaman sekarang kurang tren. Tetapi zaman dulu perbudakan itu sangatlah biasa. Ya, biasanya kalau dalam sejarah orang Asia lah yang sering diperbudak karena lebih miskin. Orang kaya memperbudak orang miskin. Bahkan kalau dia sudah diperbudak sampai seluruh anggota keluarganya pun dipaksa bekerja. Oleh rentenir misalnya, oleh tuan tanah misalnya. Itulah zaman dulu. Anak-anak pun dipaksa bekerja sebagai buruh. Atau lebih parah lagi menjadi penjajah seks. Itulah diperbudak. Nah saudaraku, itu perbudakan fisik. Namun perlu kita sadari, selain perbudakan fisik, ada juga perbudakan yang dilakukan oleh musuh yang tidak terlihat. Nah saudaraku, yang telah menjerat sebagian besar manusia, itulah yang disebut dengan perbudakan rohani dan perbudakan moral. Manusia telah jatuh dalam dosa dan tidak ada seorang pun yang benar. Mazmur 14 ayat 3 berkata, akibat dosa manusia sudah tercela di mata Tuhan dan mengalami kebobrokan rohani dan moral. Memang itu adanya. Tetapi setelah Yesus menebus kita, kita sudah bebas dari perbudakan. Perbudakan dapat membentuk karakter. Perbudakan dapat membentuk kepribadian seseorang, tingkah laku seseorang. Perbudakan seringkali membuat manusia tenggelam dalam dosa dan ketidakbenaran, seperti yang dicontohkan Petrus dalam 2 Petrus 2 ayat 19. Mari kita baca. Dapat saudara lihat di layar 2 Petrus 2 ayat 19, saya bacakan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jangan sampai kita dikalahkan oleh dosa apapun. Haleluya. Tuhan menjadikan manusia sebenarnya sebagai makhluk merdeka yang bertanggung jawab secara rohani dan moral hanya kepada Sang Pencipta. Tetapi si iblis itu menipu manusia dan mencoba memperbudaknya supaya menjadi hambanya. Sebenarnya Tuhan menjadikan kita hanya bertanggung jawab secara rohani dan moral kepada Dia. Untuk itu kita harus menggunakan kehendak bebas kita untuk mengejar kekudusan. Amin saudaraku. Segala bentuk kontrol yang berbeda dari perintah Tuhan yang dibiarkan menguasai seseorang akan merugikan dan meningkatkan perbudakan terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau ada yang mengontrol pikiran kita ini, kecuali itu hanya untuk taat pada Tuhan, sadari itu perbudakan setan. Jangan mau. Dengan cara dia mengontrol kita, banyak orang menjadi budak rohani dan moral yang adalah musuh dan penyesat bagi manusia. Nah, apa itu perbudakan rohani? Banyak orang menjadi budak rohani, agama palsu. Memang beragama, tapi tidak menyembah Tuhan. Memang namanya Kristen, tapi tidak menyembah Tuhan. Itu budak rohani. Berusaha melakukan hukum Taurat. Saudaraku, itu budak rohani. Padahal kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Ketika
persembahan kepada berhala, ia tidak menyadari bahwa sebenarnya ia telah menjadi budak iblis. 1 Korintus 10, 19, 20 berkata begini, persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Haleluya. Saudaraku, perbudakan rohani dapat mendorong seseorang kepada hal-hal yang sangat ekstrim. Misalnya apa? Bersedia mengorbankan hidup demi si berhala atau merusak diri sendiri. Selain itu, iblis juga memunculkan agama palsu untuk membutakan mata rohani banyak orang dan mencegah mereka menerima Injil Yesus Kristus. Sekalipun semua manusia ini sebenarnya memiliki kesempatan untuk menerimanya, tetapi iblis memunculkan agama palsu untuk membutakan mata rohani manusia sehingga tidak menerima Injil. Tuhan Yesus sudah datang untuk membebaskan kita. Amin, saudaraku. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Sayangnya, seperti saya katakan tadi, perhambahan rohani ini memang bagus kalau kedengaran hamba rohani bagus, tetapi tidak selalu berakhir dengan keputusan untuk bertobat. Itulah sebabnya banyak orang masih menjadi budak dari bentuk agama-agama yang palsu, termasuk agama Kristen. Itu makanya firman Tuhan minggu lalu berkata, mulutmu memuji aku tapi hatimu jauh daripadaku. Itulah maksudnya palsu. Saudara kekasih, mereka menjadi penganut sejumlah besar sekte dan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan doktrin mereka. Padahal doktrin itu memutarbalikkan firman, memutarbalikkan kebenaran. Ada juga orang-orang Kristen sesat yang tidak hidup di bawah kasih karunia dan kemerdekaan Kristus, tapi di bawah hukum Taurat, berusaha melakukan luaran. Saudara kekasih, mereka berusaha menyelidiki hukum-hukum perjanjian lama dan menundukkan diri pada sistem yang tidak memiliki nilai keselamatan. Memang bagus cara hidup luarannya, tapi tidak memiliki nilai keselamatan. Mereka tidak menikmati kemerdekaan rohani. Saudara kekasih, dengan demikian mereka berada di bawah kutuk, kata firman Tuhan. Kita baca dulu Galatia 2 ayat 21, kemudian kita sambung nanti Galatia 3 ayat 10 sampai 13. Galatia 2 ayat 21 bersama kita baca ayat ini. 1, 2, 3 ya. Sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. Itu dia. Galatia 3 ayat 10 sampai 13 di sebelahnya. Sama-sama, 1, 2, 3. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, inilah yang disebut luaran tadi. Ya, bersih di luar tapi dalamnya busuk. Ya, hukum Taurat, taulah kita pelajarannya itu ya. Bagaimana dengan kita? Jangan menjadi budak agama legalitas, termasuk datang ke gereja tapi hidup nggak berubah. Itu budak legalitas. Sama seperti cuci semuanya bersih tapi dalamnya bobrok. Jangan menjadi budak legalitas agama. Amin. Kalau masih iya, mari datang kepada salib Kristus.
Tadi firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku untuk mendapatkan pembebasan, dan berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang diberikan Yesus Kristus. Dan setelah itu jangan pula kembali lagi, tapi jadilah anak Tuhan yang taat. Mintalah kepada Tuhan untuk membersihkan dan memenuhi hati kita dengan kasih Kristus. Dan dengan kasih itu kita bisa bebas dari budak agama legalitas, sehingga kita melakukan segalanya, beribadah karena kasih kepada Tuhan, melayani karena kasih kepada Tuhan, memberi karena kasih kepada Tuhan, bukan legalitas. Haleluya. Apa itu perbudakan moral? Perbudakan rohani tentu saja memberi dampak pada perhambaan moral. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi rusak, cenderung memiliki pikiran dan tindakan yang jahat, yang berpotensi menghancurkan dan seluruh kehidupan manusia. Ada banyak ayat-ayatnya dalam warta saudara, nanti baca di rumah. Iblis akan terus berusaha menarik manusia pada perusakan diri dan memberikan pencobaan-pencobaan. Memang itu tugasnya, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setelah itu ia menggiring manusia untuk menerima pikiran-pikiran yang berdosa, walau masih ke gereja, walau masih melayani, tapi berusaha dia menggiring manusia itu untuk menerima pikiran-pikiran berdosa. Dan secara perlahan pikiran-pikiran dosa itu akan mempengaruhi kepribadian, nilai-nilai, dan perilakunya. Lalu dosa menjadi benteng kejahatan dan menjatuhkan manusia, sehingga manusia menjadi budak dosa yang tidak berdaya. Kalau kita sadar kita tidak berdaya, hari Jumat di doa syafaat saya sampaikan, dengan adanya COVID-19, rasa-rasanya manusia tidak berdaya. COVID tidak mengenal agama, ras, suku, bangsa. Ya, manusia merasa tidak berdaya. Namun merasa tidak berdaya membuat kita sebenarnya tunduk kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya saudaraku. Lama-kelamaan dosa mengikat orang yang diperbudak tadi, sehingga sulit untuk melawan godaan dosa yang menghampirinya. Perbudakan moral apa saja? Penyembahan berhala. Menyembah berhala, jangan langsung berpikir menyembah patung atau menyembah pohon besar. Ketika dosa memegang kendali hidup seseorang, dosa menjadi bentuk penyembahan berhala bagi orang itu. Kolose 3 mengatakannya. Sifat-sifat jahat dan tindakan-tindakan amoral itu merupakan ciri setan. Jangan menjadi ciri anak Tuhan. Haleluya. Ketika kita membiarkan dosa menguasai hati dan menentukan arah hidup kita, Yakobus berkata, kitalah penyembah berhala itu. Saudaraku, ketika kita diselamatkan, kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan penyembahan berhala secara rohani dan moral. Amin saudaraku. Dosa seksual, ini bukan hanya untuk orang muda. Beberapa dosa yang disebutkan Tuhan Yesus dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23 adalah pikiran jahat, percabulan, dan perzinahan. Hati kebanyakan orang telah dipenuhi oleh pikiran-pikiran kotor yang seringkali dirangsang oleh pornografi dan percakapan mesum. Saudara boleh saksikan di televisi percakapan-percakapan mesum. Nampaknya ketawa-ketawa, tapi sebenarnya mesum itu. Saudaraku, pornografi di internet dan foto-foto porno memainkan peranan besar dalam meracuni pikiran. Bukan hanya orang muda, orang tua juga. Apa yang engkau perlakukan dengan handphonemu, itu ada di tanganmu. Dia muncul seketika. Sekali kita klik, dia akan datang yang lebih jahat lagi. Saudaraku, hal ini meningkatkan hubungan seksual yang tidak tepat
Yang selanjutnya menjadi gaya hidup dan bentuk perbudakan moral terhadap dosa. Kita semua harus hati-hati. Haleluya. Gak peduli orang tua, pelayan, anak muda, remaja, anak kecil pun di tangannya itu sekarang. Kita orang tua harus hati-hati terhadap anak-anak kita. Haleluya saudaraku. Mengenai dosa seksual ini. Dosa mamon, perbudakan moral. Dosa moral lain yang menuntut pada perbudakan adalah dan penyembahan berhala adalah cinta uang, yang disebut dengan mamon dalam Matius 6. Pengejaran uang yang tidak wajar mengakibatkan dampak yang merusak dalam kehidupan seseorang. Karena cinta uang, banyak orang terperangkap dalam praktek judi. Akhirnya kehidupan dan keuangan mereka hancur. Tadi ibadah pertama Pak Gembala berkata contohnya togel. Memang bisa-bisa menang sekali dua kali, tapi pengeluaran pasti lebih baik dari hasil itu. Haleluya. Jangan ada di sini main togel ya. Ibadah pertama Pak Gembala tadi mengatakannya. Saya katakan juga lah, jangan ada yang main togel. Amin. Dosa-dosa lain yang terkait dengan uang adalah korupsi, pencurian, penyuapan. Dosa yang terus dilakukan selanjutnya menjadi kebiasaan dan benar-benar mengontrol kehidupannya. Gak ada uang, berpikir uang siapa yang kucuri, siapa yang dengan cara yang tidak lazim. Kalau ada hasil tanpa kerja, itu perlu dicurigai. Haleluya. Kerja keraslah, rajinlah, jangan jadi budak mamon. Amin saudaraku. Kecanduan terhadap minuman keras dan obat-obatan terlarang. Wow, tren sekarang ini, mungkin ada idolamu, artis selama ini kamu idolakan, ternyata terjerat narkoba. Rasa-rasanya ini tren dalam kehidupan zaman ini. Jangan sampai engkau ikut-ikutan. Awalnya seseorang mungkin hanya ingin mencoba, selanjutnya ia ingin melakukan lagi dan lagi dan lagi. Obat-obatan yang dikonsumsi pun semakin bervariasi. Mungkin hanya sekedar tembakau. Ini kan tembakau sehat ini katanya pulang. Ya. Meningkat lagi ganja dan berbagai jenis obat-obatan terlarang lainnya. Seiring berjalannya waktu, kejadian ini akan menjadi, kecanduan ini maksud saya, akan menjadi semakin parah dan akhirnya diperbudak. Hal tersebut harus dilawan. Haleluya. Jangan dicoba. Apa saudaraku? Anak-anak muda, remaja, jangan coba. Jangan katakan ini obat stres, justru makin stres. Selanjutnya menghujat, menyumpahi dan ledakan amarah. Memang natur dosa manusia adalah menyumpahi, menghujat nama Tuhan. Mereka digolongkan sebagai antikristus dalam Wahyu 13. Ini merupakan kebiasaan yang mengikat sehingga bisa kecanduan. Kebiasaan ini harus diakui dan ditinggalkan. Sama seperti dosa lainnya. Misalnya seseorang menyumpahi orang lain biasanya karena emosi yang tidak terkontrol. Saya sejak training dasar dahulu, pemimpin kelompok sel saya berkata, karena sekali waktu ada terjatuh barang, bukan barang, orang. Lalu saya katakan, mampus kau, maaf ya. Dan pemimpin saya itu berkata, jangan pernah keluar dari mulutmu kata mampus. Sejak saat itu, tahun 93 saya training dasar, sampai hari ini perkataan itu tidak pernah keluar dari mulut saya. Semarah-marahnya saya, itu perkataan jijik keluar dari mulut saya, kecuali hanya karena mencontohkan hari ini. Haleluya. Jadi sebenarnya sejak kita menerima kebenaran, asal kita membuka hati, kita bisa bebas. Amin saudaraku. Sifat yang memicu untuk menghujat dan mengutuk harus dibuang dan dihancurkan dari hidup kita. Ini kebanyakan mungkin di tengah jalan.
Kleksonnya kita kuat-kuat, buka telinga kita, lalu keluar sesuatu menyumpahi dari mulut ini. Mungkin orang, kita salah lah di tengah jalan, kita bilanglah kita salah, disumpahinya kita, jangan balik sumpahi. Disumpahinya kita itu karena darah Yesus ada pada kita, itu tidak akan mengena. Jangan takut. Asal memang kita berkata, darah Yesus membentengiku, segala sumpah serapah dari mulut siapapun tidak akan mengena kepadaku. Tapi bagian kita jangan menyumpahi. Amin, saudaraku. Misalnya, matilah kau, itu menyumpahi. Ini semua cakap negatif ya. Ini hanya memberi contoh. Maunya ditabraklah dia. No. Itu bukan mulut anak Tuhan. Maunya gagallah dia supaya tahu dia rasanya. No. Selalu memberkati. Itu budak moral. Kekerasan. Karena iblis adalah penindas dan pembunuh, ia akan membujuk para pengikutnya untuk menjadi sama seperti dirinya, kejam. Lalu ya, jadi orang jangan kejam. Karena iblis itu kejam. Nah, saudara kekasih, perselisihan dan peperangan adalah senjata iblis untuk memecah belah dan mengalahkan manusia. Orang-orang Kristen, terutama anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, seharusnya tidak terlibat dalam kekerasan. Terlepas dari mempertahankan mungkin kebenaran kita. Saudaraku, tidak ada seorang pembunuh, karena 1 Yohanes 3 berkata kekerasan itu sama dengan pembunuhan, dan tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Katakan kiri kanan saudara, jangan keras-keras lah. Haleluya. Bicara pun jangan keras-keras amat. Amin. Ini biasa suami terhadap istri, terlalu sering dia bicara misalnya, atau nggak didengar istrinya, atau sebaliknya nggak didengar suaminya, lalu bicara keras-keras. Janganlah. Kekerasan itu sama dengan membunuh. Jangan takut mengucapkannya supaya bertobat. Amin. Haleluya. Nah, kemudian berbohong. Ada bohong putih, yang namanya bohong ya dosa. Semua kebiasaan dosa, termasuk kebiasaan berbohong, itu mengikat manusia menjadi pengikut iblis yang adalah bapa segala dusta. Yohanes 8:44, dia memang bapa pendusta. Amin. Begitulah agama-agama palsu di dunia ini. Semua berdasarkan kebohongan dan membujuk orang untuk menyembah berhala. Setan adalah sumber kebohongan. Amin. Sedangkan Tuhan adalah sumber seluruh kebenaran. Amin. Mau dekat setan atau dekat Tuhan? Tuhan. Setan sumber kebohongan, sedangkan Tuhan sumber kebenaran. Firman-Nya adalah kebenaran, dan Roh-Nya lah yang memimpin kita kepada segala kebenaran. Kalau nggak benar jalan kita, lalu kita datang kepada Tuhan, oh Tuhan nggak benar jalanku ini, diluruskannya kita menjadi benar. Jangan pertahankan kebenaran diri kita sendiri. Haleluya. Kebohongan adalah bentuk dari kehidupan lama yang rusak. Jadi jika kita masih suka berbohong, ini berarti kita memberi tempat kepada iblis berpijak. Jangan suka bohong. Anak-anak remaja, jam berapa pulang dari gereja? Padahal muda-mudi pulang setengah 8, sampai di rumah jam 12. Iya, lama tadi fellowship. Bukan fellowship, rumahnya di warnet. Atau pergi pacaran. Itu bohong. Jam berapa pulang sekolah? Jam 2. Kenapa lama kali? Ada tugas kelompok. Rupanya di kafe nongkrong. Bukan tugas kelompok. Hati-hati. Amin, saudaraku. Selanjutnya, kuasa emosi negatif yang mengikat. Apa ini kuasa emosi yang negatif? Emosi itu dari Tuhan loh. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif, saudara menyembah, mengalir air mata, itu bukan kelemahan. Haleluya. Tapi itu memang emosi dari Tuhan. Ya,
Kalau kita nggak ada emosi, nggak bisa juga. Tetapi emosi negatif yang mengikat, apa itu? Iblis juga bisa mengendalikan manusia, menyeretnya ke dalam keputusasaan dan menghancurkan imannya melalui pikiran gelap dari emosi negatif. Salah satu emosi negatif itu adalah takut. Amin. Apa saudaraku? Takut. Takut akan kematian. Takut akan masa depan. Takut keadaan yang sulit ini, mau gimana ini? Keadaan COVID ini, takut. Takut pada orang lain. Takut akan kuasa jahat. Takut akan penghakiman yang akan datang. Kalau takutnya positif nggak masalah, jadi berbuat baik. Jadi jika kita takut, berarti kita tidak beriman. Karena takut lawan iman. Jangan menjadi budak ketakutan. Katakan kiri kanan saudara, jangan menjadi budak ketakutan. Jangan menjadi budak ketakutan. Lalu ya, Tuhan Yesus lah, ingatlah Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis yang berkuasa atas kematian. Kita telah dibebaskan dari rasa takut. Amin. Mari baca Roma 8 ayat 15. Kita tidak diberi roh ketakutan, tapi roh yang menjadikan kita anak Allah. Kita baca bersama ayat ini. Roma 8 ayat 15 ada di layar 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Indah kan? Indah kan? Kalaupun ada yang membuat takut, situasi membuat takut, ya Abba, ya Bapa, lepaskan aku dari ketakutan ini. Haleluya. Kita bisa bebas dari perbudakan. Yesus Kristus adalah pembebas kita. Ia melepaskan kita dari segala bentuk dosa. Katakan amin. Kita baca dulu Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Dia datang ke dunia sebagai penebus untuk melepaskan ikatan perbudakan kita. Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Dapat saudaraku? Ayat 32, kemudian ayat 36. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, benar-benar merdeka, nggak ece-ece, nggak bohongan. Bukan seolah-olah merdeka padahal masih terikat. Kalau sendiri dia masih terikat, itu ece-ece. Bukan bohongan, benar-benar merdeka. Setelah dibebaskan, kita harus memastikan bahwa kita tidak lagi menerima kuk perbudakan. Tadi Galatia 3 sudah kita baca. Kutuk itu sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan lagi mau diperbudak. Jika kita masih menjadi budak kebiasaan ataupun kecanduan, hal itu bukanlah karena darah Yesus tidak menyucikan kita. Jadi jangan katakan, kayaknya nggak ada kuasa darah Yesus menyucikan aku. Jangan. Tapi karena kita tidak mau mengakuinya, tidak mau meninggalkannya. Ketika kita mengikuti dan melayani Tuhan Yesus, kita harus memastikan bahwa Dia adalah kasih yang terutama dan terbesar dalam hidup kita. Ketika kita memutuskan mengikuti Dia, melayani Dia, Dialah yang terbesar. Haleluya saudaraku. Karena orang yang paling kita kasihi akan mempengaruhi nilai-nilai dan watak hidup kita. Itulah sebabnya kita harus tetap mengutamakan Tuhan. Hanya Yesus Kristus yang dapat menjadi teladan sempurna dan dapat mengampuni dosa-dosa kita serta mengubah karakter kita menjadi serupa dengan Dia. Amin saudaraku. Nah puji Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita,
memutuskan ikatan perbudakan moral dan rohani yang mengekang kita sebagai orang berdosa. Sama seperti ayat awal tadi, kita harus datang kepada Tuhan. Dan kita perlu menguji diri. Apakah kita benar-benar beriman? Apakah ada kesaksian kita yang bisa kita saksikan pada orang? Ini loh aku anak Tuhan. Tadinya aku takut, sekarang gak takut lagi. Itu kesaksian, amin. Jangan sampai gak ada itu. Tadinya aku terikat ini, tapi aku sekarang sudah bebas. Tadinya aku khawatir, tapi sekarang aku sudah gak khawatir lagi. Ingatlah bahwa orang yang berkompromi dengan dosa tidak akan mewarisi kerajaan sorga, sekalipun ia sudah menjadi anggota jemaat, termasuk anggota jemaat gereja yang hidup. Haleluya. Jika masih ada benteng dosa dalam hidup kita, ambillah senjata roh dan berperanglah melawannya. Harus dilawan. Apa saudaraku? Lawan. Setiap kali saya melayani seorang gadis yang berkata, dianya yang memaksa, dianya yang macam-macam lah dia bilang. Saya katakan gak ada yang maksa, kau yang mau. Haleluya. Yusuf berkata, dia lari meninggalkan wanita itu, dilawan dosa itu. Amin. Anak-anak muda dilawan dosa itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara kekasih, waspadalah, karena semua dosa dimulai dengan pikiran yang jahat dan diakhiri dengan dosa yang menguasai hidup kita. Awalnya hanya memikirkan, lalu kita pun membenarkan perbuatan itu. Mulai dipikirkan, lalu dibenarkan, lalu dikerjakan dengan sengaja. Dibuat rencana untuk melakukannya, dan akhirnya menjadi budak dosa. Apakah itu sebagai budak minuman keras, obat-obatan terlarang, tabiat yang buruk, tindak kekerasan, budak uang, budak judi, budak perkataan kotor, kekerasan seksual, atau emosi buruk seperti ketidakpercayaan, keraguan, keputusasaan, atau korban agama palsu seperti saya katakan tadi. Ambillah senjata terang dan teruslah berjuang sampai menang. Amin. Berjuang sampai Menang. jangan engkau yang dikalahkannya. Pakai senjata iman. Amin. Darah anak domba itu senjata kita. Pedang roh yaitu janji-janji dalam firman ini, itu senjata kita. Doa itu senjata kita. Kesaksian kita seperti saya katakan tadi, itu senjata kita. Dan berdirilah teguh dalam kemerdekaan melalui Yesus Kristus. Karena 2 Korintus 5:17 berkata, siapa yang ada di dalam Yesus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jangan mau terus di tempat yang lama itu. Sekalipun engkau bergereja, berjemaat, tapi kalau tidak meninggalkannya, waspadalah. Amin. Haleluya. Dan setelah itu, jangkaulah orang-orang yang tidak percaya, yang menjadi budak dosa, seperti yang tertulis dalam Wahyu 21:8. Saya bacakan, ini perlu dijangkau. Tetapi orang-orang penakut, jangkau. Orang-orang yang tidak percaya, jangkau. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sunda, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Kenapa harus dijangkau? Karena ayat terakhir berkata, kalimat terakhir berkata, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Gak ada ampunan. Melalui kesaksian kita, banyak mereka dapat dibebaskan dari perbudakan dosa, sehingga berpindah dari kerajaan kegelapan menuju terang kerajaan Kristus yang ajaib. Nah, tugas kita banyak, menjangkau mereka. Jangan sampai kita yang dijangkau masuk turun lagi ke dalam perbudakannya. Amin, saudaraku. Haleluya. Ini tidak tergantung lamanya kita Kristen, tidak lamanya kita ikut Tuhan, tapi apakah kita benar-benar merdeka? Kalau belum, hari ini marilah kepada aku, kata Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Dia jawaban kita. Amin.
Percayalah hanya Tuhan Yesus yang dapat memerdekakan kita. Masih tahan sedikit lagi? Seorang penginjil datang ke tukang cukur. Mungkin sudah pernah saudara dengar, bahkan sering pun, tapi untuk mereview kembali, menyegarkan kembali, sehingga kita bisa melakukannya. Suatu hari seorang penginjil datang ke tukang cukur. Tujuannya ya jelas untuk menggunting rambut, mangkas rambut. Sambil si tukang cukur menggunting rambut, si penginjil mulai bertanya, "Pak, apakah Bapak tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik? Dia menebus dosa semua manusia dan menginginkan semua orang di dunia ini masuk sorga." Itu kata si penginjil yang berpangkas ini. Mendengar hal itu si tukang cukur menjawab, "Maaf Pak, jangankan Yesus, saya bahkan tidak percaya ada Tuhan." Si penginjil terbelalak. Mengapa begitu? Penasaran dia. "Begini," kata si tukang cukur, "di luar sana masih banyak terjadi perang. Banyak orang yang masih miskin dan menderita. Kalau Tuhan benar-benar ada, pasti semua yang buruk itu tidak ada di dunia ini." Kata si tukang cukur seolah-olah memang baik pemberitaannya. "Itu sebabnya saya tidak percaya ada Tuhan. Karena masih banyak hal buruk terjadi di dunia ini. Apalagi zaman sekarang ini kan. Kalau ada Tuhan, udah 4 bulan gereja berdoa, kenapa COVID masih ada?" Bisa saja orang berkata demikian. Kenapa lah pendeta itu kena? Banyak kan pendeta kena? Ada orang bercakap kotor begitu. Oh begitu ya, kata si penginjil. Baiklah, kalau begitu saya juga tidak percaya ada tukang cukur di dunia ini. Balas si penginjil itu sambil tertawa kecil. "Loh, Bapak bagaimana? Ini saya jelas-jelas sedang menggunting rambut Bapak. Masa masih tidak percaya kalau ada tukang cukur? Saya tidak mengerti maksud Bapak." Sanggah si tukang cukur sambil bingunglah dia mengernyitkan dahinya lah, kira-kira begitu. Lalu si penginjil berkata, tadi dalam perjalanan ke sini saya bertemu orang-orang yang rambutnya tidak terurus. Banyak katanya. Panjang, tidak rapi. Itu sebabnya saya katakan tidak ada tukang cukur di dunia ini, kata si penginjil. Kata saudaraku, mereka berbicara, tertawa bersama-sama. Kalau itu masalahnya, itu berarti salah mereka Pak, kata si tukang cukur. Mereka yang tidak datang ke tempat saya dan minta dicukur, kalau mereka datang ke sini sama seperti Bapak, pasti rambut mereka akan jadi rapi seperti Bapak. Dengan semangatnya si tukang cukur menjawab demikian. Apa kata si penginjil? Begitu juga dengan Tuhan Pak. Itu alasan mengapa masih terjadi perang, mengapa masih banyak orang yang menderita, miskin, kekacauan, karena mereka gak datang sama Tuhan Yesus, kata si penginjil ini. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan Yesus sama seperti orang-orang yang ada di sini, anak-anak Tuhan yang ada di sini, tidak akan terjadi perang. Haleluya. Saudara kekasih, pasti mereka akan diberkati, kata si penginjil tersebut. Jawab si penginjil sambil memperhatikan wajah si tukang cukur yang menjadi merah padam. Jangan katakan tidak ada Tuhan. Haleluya. Jangan katakan Tuhan Yesus tidak menjawab doa. Ini sudah bulan keempat kami berdoa, Tuhan, berlalulah COVID ini, kok belum berlalu? Justru sudah 45.000 Tuhan. Apa maksudnya ini? Gak betul ada Tuhan itu, guys. Itu cakap kotor, jangan demikian. Haleluya. Yang perlu kita tahu rencana Tuhan apa di balik ini. Kalau ini terus terjadi, apa kubuat? Apa maunya Tuhan ya? Oh, maunya Tuhan kita jadi saksi. Lalu kita mintalah selalu darah Yesus. Kita ikutlah protokol kesehatan, kita bersihlah hidup. Janganlah sembarangan, amin. Kalau mau bersih, jangan buang sembarangan bersihnya. Larilah ke kamar mandi sehingga keluarga kita pun terpelihara, amin. Haleluya. Sehingga kita menjadi
kalimat terakhir, aku memberi kelegaan kepadamu. Amin. Memberi kelegaan artinya ia akan memberikan perhentian, Amin. kedamaian. Walau suasana negeri ini kacau, engkau bisa damai. Amin. Dan dia akan memberikan Roh Kudusnya menuntun kita dalam kehidupan ini. Amin. Segala pencobaan dan persoalan hidup kita dapat ditanggung dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia-Nya dia berikan dengan pengorbanannya di kayu salib. Tinggal kita sendiri yang harus membuat keputusan untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya atau tidak. 2 menit lagi masih bisa? Amin. Saudaraku, hati kita seumpama gelas. Tinggal kita yang memilih menjadi gelas utuh karena hati dipenuhi oleh kasih Tuhan, atau menjadi gelas yang retak. Gelas itu adalah hati kita. Gelas yang utuh akan mampu menampung kasih karunia Tuhan sampai kasih itu mengalir keluar, memenuhi sekelilingnya. Itulah yang bersaksi tadi. Saudaraku, tapi gelas yang retak tidak akan bisa. Dia akan bocor. Seberapapun dimasukkan kasih, gak bisa menampung karena retak. Maka dengan keadaan yang bocor, dia akan terbawa larut dalam persoalan yang datang. Dia akan tenggelam terbawa oleh masalahnya. Dia akan stres, dia akan khawatir, dan dia tidak mampu memberikan kasih karena dia sendiri kekurangan kasih. Dikasihi pun gak mau, gak tertampung, dia retak. Bahkan kadang dia akan sulit melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Itu hati yang retak. Saat kita merasa kita masih menjadi gelas yang retak, atau keluarga kita, teman kita seperti itu, ambillah keputusan untuk pulih. Amin. Untuk menjadi utuh kembali. Amin. Haleluya. Haleluya. Hanya Tuhan yang mampu menyatukan kepingan hati yang retak menjadi utuh kembali. Amin. Gak ada yang lain. Amin. Bukan sosmed kita, bukan hiburan dunia ini, bukan jalan-jalan. Retak hatimu, jangan datang pada orang yang salah, jangan pergi ke tempat yang salah. Hanya Tuhan yang mampu menyatukan kepingan hati yang retak. Ambil keputusan yang teguh untuk benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena dia menanti, menunggu, tangannya terbuka. Haleluya. 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 Jangan pernah absen untuk melakukan saat teduh, Amin. yakni berdoa, mencari wajah Tuhan. Itu memulihkan hati yang retak. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, pelajaran kita minggu lalu, jangan lupa. Membaca firman Tuhan, merenungkannya, beribadah seperti ini. Walau memang dikatakan ibadah, jangan legalitas, jangan pula katakan gak ada artinya aku ibadah. Masih gini ya hidupku, jangan. Makin gak beribadah akan makin kacau. Amin. Jangan pikir makin baik. Mati. Kalau memang tidak baik, uji diri lagi. Yang mana yang kurang Tuhan? Bukan malah menjauh. Amin saudaraku. Minta Tuhan membuka pikiran dan memberi hikmat kepada kita untuk mengerti firman-Nya. Tuhan, memang baguslah khotbah itu, memang baguslah firman itu, tapi kok gak berubah aku ya? Minta hikmat dari Tuhan. Hanya Dia yang mampu. Amin. Ambil keputusan untuk berubah. Karakter yang tidak menyenangkan menjadi karakter yang menyerupai Kristus. Amin. Ambil sikap untuk berubah. Dan kemudian ambil sikap untuk berbuah. Itu sedikit beda hurufnya ya. Berubah, berbuah. Gak bisa berbuah kalau enggak berubah. Haleluya saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.